Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbung karim wa anta dzul adim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah. Alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil hadratil aliyah maba'ad. Para pengamal sholat wahidiyah yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang panduan pelaksanaan mujahadah syahriyah. Yang dimaksud dengan mujahadah syahriyah itu adalah mujahadah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengamal sholawat wahidiyah se-kecamatan yang dilakukan pada hari dan waktu yang sama. Mujahadah ini dapat juga atau biasa disebut dengan mujahadah lapanan. Kalau lapanan terhitung 35 hari, tapi kalau syahriyah terhitung 30 hari. Jadi menggunakan istilah mujahadah lapanan atau syahriyah itu sama saja. Kemudian penyelenggara atau penanggung jawab pelaksanaan mujahadah syahriyah adalah PSW kecamatan. Bisa juga PSW kecamatan ini membentuk atau menunjuk panitia pelaksana sebagai tim pelaksana memanitiai kegiatan mujahadah syahriyah. Namun apabila di suatu daerah itu kecamatan belum terbentuk kepengurusan kecamatan, maka penanggung jawab pelaksanaan mujahadah syahriyah adalah DPC. Satu contoh, misalnya di daerah baru, mungkin DPC-nya sudah terbentuk, tetapi belum membentuk PSW yang ada di bawahnya, baik kecamatan atau desa kelurahan. Ini pelaksanaan mujahadah syahriyah karena itu juga tanggung jawab daripada atau kewajiban dari pengamal untuk melaksanakan, maka penanggung jawab pelaksanaannya langsung dihandle oleh DPC PSW. Bila di satu daerah itu belum terbentuk PSW kecamatannya. Kemudian dalam pelaksanaan ini agar supaya memberitahukan pelaksanaan mujahadah syahriyah, yang pertama kecamatan, ya, kecamatan atau panitia yang ditunjuk ini memberitahukan sekaligus mengundang secara tertulis yang pertama kepada DPC. Perlu ada pemberitahuan kepada DPC supaya juga diinventarisir oleh DPC mana-mana kecamatan-kecamatan di satu kabupaten atau kota ini yang sudah melaksanakan mujahadah syahriyah. Itu tujuannya memberitahukan kepada DPC. Kemudian juga pemberitahuan kepada Forkompimka, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yaitu camat, polsek, koramil, dan KUA, serta kelurahan atau desa tempat di mana mujahadah syahriyah itu dilaksanakan. Mengapa? Karena perlunya kita membuat pemberitahuan kepada jajaran pemerintah di tingkat kecamatan
Ini agar yang pertama bahwa kegiatan PSW di suatu kecamatan itu diketahui oleh pemerintah tempat, baik di tingkat kecamatan maupun juga di pemerintah desa. Karena yang jelas pejabat itu silih berganti. Satu saat kita beritahukan, ada pemberitahuan, kemudian camatnya itu nanti pindah atau kapolseknya juga pindah atau kepala KUA atau dan ramilnya itu pindah ke kecamatan yang lain. Pada saat juga kecamatan yang lain ini melaksanakan mujadah syariah, pada saat pemberitahuan ini camatnya sudah tidak asing lagi dengan mujadah syariah. Jadi makanya pemberitahuan kepada pemerintah itu pada setiap kegiatan ini sangat diperlukan agar semuanya tahu berpindah kemanapun, dari misalnya juga ke kabupaten yang lain atau ke kota yang lain, ketika di sana ada pengamal memberitahukan tentang kegiatan Wahidiyah, mereka sudah tidak asing lagi dengan kegiatan Wahidiyah karena kita selalu membuat pemberitahuan di dalam kegiatan itu. Kemudian mujadah syariah ini supaya dilaksanakan dalam bentuk seremonial acara dengan tema disesuaikan situasi dan kondisi. Misalnya kalau mujadah dilaksanakan pada bulan Agustus misalnya, di samping doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara, juga untuk memperingati hari kelahiran atau hari kemerdekaan. HUT Dirgahayu Republik Indonesia. Itu salah satu di antara. Kalau di bulan November misalnya bertepatan dengan Hari Pahlawan, itu juga sekaligus memperingati Hari Pahlawan dan lain sebagainya tentang tema-tema yang digunakan dalam pelaksanaan mujadah syariah. Kemudian apabila situasi dan kondisi tidak bisa dilaksanakan dengan bentuk seremonial acara, PSW kecamatan tetap mengadakan mujadah syariah dengan mujadah serempak bagi seluruh pengamal Wahidiyah se-kecamatan. Jadi seperti satu contoh, seperti kondisi seperti ini, itu ada daerah-daerah yang mungkin masih belum diizinkan untuk mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Jadi mujadah syariah tetap harus dilaksanakan karena kondisi tidak memungkinkan, dilaksanakan dengan cara mujadah serempak. Seluruh pengamal ditentukan waktunya kapan, pelaksanaannya kapan, jamnya berapa. Kemudian aurat yang digunakan adalah aurat mujadah 717 3 kali khataman. Sehingga dengan begitu tidak ada bulan yang kosong atau tidak diisi dengan mujadah syariah. Jadi intinya dalam kondisi apapun ini mujadah syariah supaya tetap dilaksanakan dalam bentuk seremonial, atau bila kondisi tidak memungkinkan, tidak hanya sekedar kondisi seperti saat ini atau di kondisi-kondisi yang lain, bila tidak bisa dilaksanakan secara seremonial, tetap dilaksanakan dengan cara serempak. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan, sehingga kita tidak mengabaikan seluruh bimbingan mu'alif, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat melaksanakan mujadah syariah. Selanjutnya, di samping mujadah syariah atau lapanan secara lengkap umum seperti di atas, ini juga kalau sudah memungkinkan supaya diselenggarakan pula
mujadah khusus untuk kaum ibu, remaja, atau kanak-kanak. Jadi syariah kalau sudah memungkinkan, mungkin pengamannya juga sudah banyak, ya mungkin sudah ratusan di kecamatan itu, mungkin juga ribuan. Ini kalau bisa juga supaya mujadah syariahnya yang awalnya jadi satu, seluruhnya campur, ya, kalau bisa disendirikan, dipisah-pisah. Jadi mujadah syariah bapak-bapak umum, juga mujadah syariah ibu-ibu, mujadah syariah remaja, atau mujadah syariah kanak-kanak. Ini kalau situasi sudah betul-betul memungkinkan. Namun kalau apabila tidak memungkinkan, masih belum memungkinkan, supaya pelaksanaannya itu digilir, semacam penanggung jawab pelaksanaan atau sponsor pelaksanaan. Jadi misalnya bulan ini sponsornya atau pelaksananya kaum bapak misalnya. Nanti bulan berikutnya sponsornya kaum ibu. Jadi seluruh petugas pelaksananya dari ibu-ibu. Kemudian bulan ketiganya ini remaja. Nanti bulan keempatnya kanak-kanak. Ini situasi yang misalnya tidak bisa melaksanakan sendiri-sendiri. Atau bisa juga misalnya dibagi dua, di dalam satu bulan itu bapak-bapak dan ibu-ibu bersama, ya tetap bulan pertama bapak, bulan ibu, bulan keduanya ibu, bulan ketiganya nanti bapak, begitu. Kemudian yang berikutnya remaja dan kanak-kanak misalnya. Bulan satunya remaja, bulan duanya kanak-kanak, nanti bulan tiganya remaja. Nah ini, itu silakan. Itu adalah kebijakan dari masing-masing BSW kecamatan yang mengetahui situasi dan kondisi di masing-masing kecamatan bersangkutan. Intinya adalah mujadah syariah jangan sampai kosong. Kemudian jadwal atau waktu pelaksanaan mujadah syariah ini juga supaya diatur, ya. Mungkin bisa dijadwal dalam satu kecamatan itu ada beberapa desa, ya, ada beberapa desa kelurahan, itu bisa dijadwal. Kalau misalnya dalam satu kecamatan itu ada 6 desa, ya berarti bulan 1 ditempatkan di desa pertama, bulan kedua di desa kedua, sampai seterusnya, sampai bulan ke-6, nanti bulan ke-7 kembali kepada desa yang satu. Jadi kalau bisa sudah dijadwal dalam 1 tahun pelaksanaan mujadah syariah. Gitu. Kemudian untuk waktu pelaksanaan ini juga supaya melihat kalender mujadah. Di satu cabang misalnya ini supaya juga jangan sampai berbenturan dengan pelaksanaan mujadah rubuh sana. Misalnya rubuh sana dilakukan pada minggu ketiga, itu misalnya, supaya syariah itu maksimal itu dilaksanakan di minggu kedua, atau bisa juga kalau bisa sebelumnya. Demikian juga apabila berbenturan dengan pelaksanaan mujadah nisfu sana, ya, itu juga supaya disesuaikan waktu pelaksanaannya. Bisa kalau nisfu sananya di tengah, ya, harinya di minggu kedua, itu bisa dilaksanakan di minggu pertama atau setelah mujadah nisfu sana. Ya, demikian juga seperti rubuh sana tadi, bisa sebelum mujadah rubuh sana atau sesudah pelaksanaan mujadah rubuh sana. Intinya atur waktunya supaya tidak berbenturan pelaksanaannya. Ya. Terus kemudian untuk bila bersamaan dengan waktu mujadah kubro, ya, karena waktu mujadah kubro itu sudah jelas waktunya, sudah ditentukan waktunya, supaya pelaksanaan mujadah syariahnya itu juga supaya disesuaikan. Ya, kalau misalnya hari atau tanggal pelaksanaan mujadah kubro itu di
akhir, ya agak di awal. Kalau mujadah kubronya nanti di awal supaya dilaksanakan setelah selesai mujadah kubro. Jadi intinya supaya di dalam pelaksanaan mujadah syariah PSW kecamatan, waktu pelaksanaannya supaya berkoordinasi atau dikonsultasikan dengan PSW cabang, bisa juga melihat pada kalender-kalender Wahidiyah atau pengumuman-pengumuman kegiatan-kegiatan Wahidiyah pada PSW tingkat di atasnya. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian apabila nanti di satu kecamatan itu juga kegiliran mujadah rubu' sana, gitu. Ini tetap mujadah syariah itu tetap harus dilaksanakan, mujadah syariahnya bisa sebelum waktu pelaksanaan rubu' sana, atau juga pada saat waktu penyongsongan rubu' sana itu bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan mujadah syariah yang dilakukan secara serempak di kecamatan itu. Yang jelas mungkin kalau ketepatan mujadah rubu' sana, bisa mujadah syariahnya dilakukan secara serempak karena akan ketempatan seremonial mujadah rubu' sana. Ini yang intinya semuanya bisa disesuaikan situasi dan kondisi. Jadi tidak perlu berpikir yang sulit-sulit, intinya semuanya bisa dikondisikan. Kemudian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan mujadah syariah adalah penyongsongan mujadah syariah. Jadi untuk mujadah syariah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan syariah ini supaya diadakan mujadah khusus penyongsongan di seluruh jamaah, terutama pengurus PSW kecamatan dan panitia sehari semalam sebelum pelaksanaan. Sehari semalam sebelum pelaksanaan. Jadi minimal 3 hari, ya 3 hari sebelumnya itu sudah diadakan penyongsongan di seluruh jamaah yang ada. Auratnya adalah mujadah peningkatan. Atau kalau menggunakan aurat 717 itu 3 kali rambahan. Intinya untuk penyongsongan 717 3 kali rambahan atau menggunakan mujadah peningkatan. Nah, kemudian dalam 1 hari, sehari, atau semalam, atau sehari semalam, ini di lokasi mujadah syariah, seremonial syariah, ini supaya dilaksanakan mujadah non-stop. Mujadah non-stop menyongsong mujadah syariah. Ini yang mohon harap betul-betul diperhatikan. Karena yang jelas sebagaimana sering didawuhkan oleh beliau mu'alif, ahwa sabab mujadatukum. Sebab yang paling kuat adalah mujadah kita. Mujadatukum. Jadi betul-betul supaya penyongsongan termasuk non-stop di dalam seluruh kegiatan-kegiatan Wahidiyah termasuk mujadah syariah ini agar betul-betul diperhatikan, agar supaya pelaksanaan mujadah kita ini benar-benar bisa meresap, bisa masuk, dan berkah atau barokah dari mujadah syariah ini bisa diterima oleh seluruh pengamal dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian susunan acara mujadah syariah dalam bentuk seremonial
Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, muqaddimah sholat akhidiyah. Kemudian ditambah tahlil, ini kondisional. Kemudian ada prakata panitia, itu juga kondisional, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian sambutan dari pejabat desa. Setelah itu dilanjut oleh DPC atau kemudian dilanjut oleh pejabat di tingkat kecamatan. Jadi untuk sambutan-sambutan ini juga supaya disesuaikan. Misalnya kalau Pak Camatnya datang atau kepala desanya datang, ini setelah prakata mungkin bisa dilanjut oleh sambutannya pejabat dulu, baru setelah itu sambutannya PSW cabang atau sambutannya DPC. Ya, ini supaya nanti bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, atau kalau DPC-nya yang sambutan dulu, ini bisa mengantar agar pejabat yang hadir di situ ini bisa menjelaskan tentang wahidiyah, apa itu wahidiyah, apa itu sholat wahidiyah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilanjut kuliah wahidiyah dan mujahadah. Kemudian penutup nida. Ini susunan acara dalam syariah. Selanjutnya, untuk ada keterangan, ada catatan untuk petugas pengisi kuliah wahidiyah. Ini supaya mujadahnya menggunakan aurat 717 pada saat di akhir kuliah. Bila kondisi tidak memungkinkan, ini menggunakan aurat 37. Nah, khusus juga untuk petugas atau di kalangan kanak-kanak, ini untuk petugas acara, mungkin bisa juga diisi dengan puisi. Nah, kemudian untuk yang pembacaan ayat suci Al-Quran, ini bisa juga diisi dengan sari tilawahnya. Kemudian bisa diisi dilanjut dengan puisi atau deklamasi. Ini yang untuk kanak-kanak dan remaja. Kalau yang lain, yang bapak-bapak atau ibu-ibu normal seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya, petugas pengisi kuliah wahidiyah. Pengisi kuliah wahidiyah dalam mujahadah syariah ini supaya diambil dari dai wahidiyah yang ada, kemudian dai cabang atau kader-kader dai dari PSW, bisa dari PSW pusat, bisa dari PSW cabang, PSW wilayah. Ini supaya memanfaatkan kader-kader dai yang ada. Jadi dai-dai yang digunakan untuk mengisi dalam syariah ini supaya dai lokal bisa digunakan, kemudian menggunakan dai cabang atau kader-kader dai yang ada ini supaya digunakan untuk dimanfaatkan untuk mengisi kuliah wahidiyah. Selanjutnya, dai pengisi kuliah wahidiyah dalam mujahadah syariah ini hendaknya bergantian. Maksudnya dalam bulan ini siapa yang isi, dai satu, kemudian pada syariah berikutnya ini dai yang berikutnya. Jadi supaya dalam syariah 1 tahun jangan menggunakan satu dai itu saja, supaya bergantian. Jadi di samping itu juga untuk melatih para dai-dai yang ada di sekitar situ, di sekitar kecamatan itu, atau juga dai-dai, kader-kader dai yang ada, ini supaya dimanfaatkan untuk tampil di dalam acara mujahadah syariah.
Kemudian apabila ingin menghadirkan dai PSW pusat baik dari MT atau DP dalam mujadah syariah, ini hanya diberi kesempatan 1 kali atau setidak-tidaknya hanya 2 kali saja dalam 1 tahun. Jadi tidak boleh di dalam syariah itu mengundang dai dari PSW pusat baik dari DP maupun MT, hanya diperbolehkan 1 kali atau hanya maksimal itu 2 kali mengundang dai dari pusat khusus untuk di dalam mujadah syariah. Kenapa begitu? Kalau dibuka lebar meminta dai dari pusat untuk mujadah syariah, ini bisa dihitung dari 360 atau 50 sekian cabang, berapa jumlah PSW kecamatannya. Sehingga kalau ada di kecamatan selalu minta kader dai pusat, ini juga nanti bisa membuat iri kecamatan-kecamatan yang lain, yang pertama. Yang kedua, kader-kader dai untuk menciptakan kader-kader dai yang berikutnya ini kurang, tidak berkesempatan. Jadi supaya dai-dai yang ada ini betul-betul dimanfaatkan. Kemudian untuk memohon permohonan dai PSW ini supaya mengikuti permohonan dai yang sudah dikeluarkan oleh PSW pusat. Jadi prosedurnya sebagaimana permohonan dai sesuai dengan mekanisme yang ada. Yang berikutnya adalah biaya pelaksanaan. Karena syariah secara seremonial itu membutuhkan biaya, hingga biaya pelaksanaan mujadah syariah bisa diperoleh dari yang pertama infak dari pengamal setempat, simpatisan, atau masyarakat umum dengan mengedarkan list khusus atau umum, bisa juga dengan dana spontan, termasuk dengan kirim doa. Jadi itu, jadi list khusus atau umum hanya di wilayah setempat, kemudian menggunakan dana spontan pada saat acara bisa mengelilingkan dana spontan, bisa juga termasuk dengan kirim doa. Jadi kirim doa nanti dibacakan sebelum pelaksanaan mujadah syariah, itu dibacakan siapa-siapa yang dikirim doa untuk dalam mujadah syariah itu dari list dan dari dana spontan. Itu dana yang bisa diperoleh untuk pelaksanaan mujadah syariah. Bisa juga bantuan baik dari pemerintah, pejabat, atau perorangan yang tidak mengikat. Boleh bantuan dari siapapun, intinya tidak mengikat. Misalnya biasanya kalau nanti dalam waktu-waktu ada pemilihan dan lain sebagainya, itu kadang datang, ya silakan nyumbang, tetapi tidak ada ikatan sama sekali. Jadi tidak diperkenankan di Wahidiyah ini siapapun yang nyumbang ini ada syarat-syarat tertentu. Jadi intinya sah, halal, dan tidak mengikat. Ini sumbangan yang bisa diterima oleh Wahidiyah. Kemudian ada usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, maksudnya misalnya sumbangan natura, ya, misalnya bisa berupa nasi bungkus atau bisa berupa apa saja, kue dan lain sebagainya. Ini bisa juga diupayakan untuk membiayai pelaksanaan mujadah syariah. Jadi di antara ketiga yang tadi itu, ya, list, kemudian dana spontan, kemudian kirim doa, juga bisa dengan natura. Ya, natura.
Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu di dalam penggunaan dana wahidiyah ini harus hati-hati, efisien, ya, tidak menghambur-hamburkan, kemudian transparan, tercatat, dan tepat sasaran, serta tidak berlebihan. Tetap dengan menerapkan bimbingan mu'alif, yaitu takdimul aham fal aham, summal anfa fal anfa. Jadi yang betul-betul aham itu yang dianggarkan, yang betul-betul bermanfaat itu yang dianggarkan di dalam pelaksanaan mujahadah syariah. Karena kita diberi amanah harus betul-betul memperhatikan itu. Karena kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban dari semua itu ini tidak hanya kepada sesama pengamal, akan tetapi nanti di hadapan Allah wa Rasulullah SAW juga kita pertanggungjawabkan. Ini tentang pertanggungjawaban. Jadi sehingga kita betul-betul berhati-hati di dalam pelaksanaan mujahadah syariah ini. Semoga panduan ini bermanfaat dan dalam dapat meningkatkan himmah kita terhadap perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah wa min ghosiyada zaman anadra wal barokah. Segala kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.